Dia berteriak penuh kemenangan di tengah pesta, mengklaim suamiku adalah miliknya. Suamiku pun memilihnya dan mencampakkanku di depan ratusan tamu. Aku tidak menangis, aku justru tertawa keras. Nikmatilah kemenangan semu itu, karena dalam 3 hari, kalian akan terkejut melihat siapa pemilik tahta yang sebenarnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 di pusat Jakarta bermandikan cahaya kristal dari lampu gantung raksasa. Suara denting gelas yang beradu, tawa renyah para sosialita, dan alunan musik orkestra yang lembut mengisi udara. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-5 PT Bimo Jaya Abadi, perusahaan yang dipimpin oleh suamiku, Bimo. Dia berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan gaya yang sangat percaya diri, seolah dunia ini berada dalam genggamannya. Jas hitam mahalnya membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terlihat begitu penuh kepuasan diri. Aku berdiri agak jauh dari panggung, di dekat meja prasmanan yang penuh dengan hidangan seafood mahal. Aku mengenakan gaun berwarna biru tua yang sederhana namun elegan, tanpa banyak perhiasan. Hanya sebuah kalung mutiara kecil yang melingkar di leherku. Sebagai istri, seharusnya aku berdiri di sampingnya. Namun, Bimo selalu beralasan bahwa aku kurang luwes untuk mendampinginya di depan sorot kamera wartawan dan kolega bisnis. Dia bilang aku terlalu kaku, terlalu ibu rumah tangga. Aku tidak pernah membantah. Aku membiarkan dia menikmati panggungnya sendirian, membiarkan dia merasa bahwa dialah matahari di ruangan ini. Terima kasih semuanya. Suara Bimo menggema melalui pengeras suara. Keberhasilan perusahaan ini adalah hasil kerja keras saya, keringat saya, dan visi saya yang tak pernah padam. 5 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa, tapi lihat saya sekarang. Tepuk tangan membahana. Para tamu undangan bertepuk tangan dengan antusias, memuji kehebatan Bimo. Aku ikut bertepuk tangan pelan, tersenyum tipis. Dalam hati, aku berbisik, kerja kerasmu, Mas, atau modal dan strategi yang kususun diam-diam di balik layar. Bimo hanyalah wajah dari perusahaan. Otak, strategi, koneksi, bahkan modal awal yang miliaran rupiah itu, semuanya berasal dariku. Aku adalah Karin, putri tunggal dari keluarga konglomerat yang memilih hidup sederhana, karena ingin mencari cinta yang tulus. Aku menyembunyikan identitasku, menggunakan nama perusahaan ayahku secara anonim, untuk menyuntikkan dana ke usaha Bimo. Aku membiarkan Bimo merasa hebat, membiarkan dia mengira bahwa investor-investor besar itu datang karena pesonanya, padahal mereka datang karena menghormati nama belakangku yang tersembunyi. Saat Bimo hendak turun dari panggung untuk bersulang, tiba-tiba keributan terjadi di pintu masuk utama ballroom. Minggir, kalian gak tahu siapa aku? Aku calon nyonya besar di sini. Teriak wanita itu. Suara musik orkestra perlahan berhenti. Keheningan menyergap ruangan. Semua mata, termasuk mataku dan Bimo, tertuju ke arah pintu. Wanita itu berhasil menerobos masuk. Dia mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, dengan belahan paha yang tinggi dan potongan dada yang rendah. Rambutnya dicat pirang, wajahnya dipoles make up tebal. Itu Elsa, mantan sekretaris Bimo yang dipecat 3 bulan lalu karena ketidakmampuan bekerja, tapi rupanya masih bekerja di luar kantor bersama suamiku. Dia berjalan lurus menuju Bimo yang terpaku di bawah panggung. Wajah Bimo pucat seketika, tapi ada kilatan lain di matanya. Bukan takut, melainkan pasrah, atau mungkin bangga. Aku menahan napas, meremas clutch di tanganku. Aku sudah tahu tentang perselingkuhan mereka. Insting istri tidak pernah salah, ditambah laporan dari detektif swasta yang kusewa sebulan lalu. Tapi aku tidak menyangka Elsa akan senekat ini mengacaukan acara perusahaan. Elsa sampai di hadapan Bimo. Tanpa ragu, dia langsung memeluk lengan Bimo erat-erat, menempelkan tubuhnya di hadapan ratusan pasang mata. Mas Bimo, serunya dengan suara manja yang dibuat-buat, namun cukup keras hingga terdengar ke seluruh ruangan tanpa mikrofon. Kamu kok nggak jemput aku sih?
Katanya malam ini kita mau umumin hubungan kita. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Itu siapa? Gundiknya? Loh, istrinya kan yang di sana? Gila, berani banget. Bimo tampak kikuk sejenak, matanya melirik ke arahku. Aku menatapnya lurus, tanpa ekspresi. Aku memberinya kesempatan terakhir. Kesempatan untuk mengusir wanita itu, meminta maaf, dan menyelamatkan sisa-sisa martabatnya. Namun, Bimo melakukan hal yang sebaliknya. Bimo menegakkan badannya, lalu merangkul pinggang Elsa. Dia mengambil mikrofon yang masih dipegangnya. "Mohon tenang semuanya," kata Bimo. Suaranya terdengar lantang. "Maaf atas gangguan kecil ini. Tapi, sepertinya ini momen yang tepat untuk jujur." Jantungku berdegup kencang. "Jangan bilang kamu sebodoh itu, Mas," batinku. Bimo menunjuk ke arahku. "Karin, maafkan aku. Tapi aku rasa rumah tangga kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi." Elsa tersenyum lebar, senyum kemenangan yang memuakan. Dia merebut mikrofon dari tangan Bimo dan berteriak lantang, "Dengar itu semuanya. Sekarang suamimu adalah milikku. Lihat, dia lebih memilihku. Ceraikan dia, Mas. Dia wanita membosankan yang cuma bisa habisin uangmu." Ruangan itu hening seketika. Hening yang mencekam. Para kolega bisnis menatapku dengan tatapan kasihan, sebagian menatap jijik pada Bimo dan Elsa. Aku melangkah maju perlahan, membelah kerumunan tamu yang memberiku jalan. Aku berdiri berhadapan dengan mereka berdua. Jarak kami hanya 2 meter. "Mas," suaraku tenang, namun terdengar jelas di keheningan itu. "Kamu yakin dengan keputusanmu? Kamu memilih wanita ini dan menceraikanku di depan semua kolega bisnismu." Bimo menatapku dengan tatapan meremehkan. "Iya, Karin. Aku butuh wanita yang bisa mendukung karirku, yang bisa tampil cantik dan glamour seperti Elsa. Bukan wanita rumahan sepertimu yang bisanya cuma minta uang bulanan. Selama ini aku yang kerja keras. Aku yang banting tulang, kamu cuma menikmati hasilnya. Aku berhak bahagia dengan pilihanku." "Benar," timpal Elsa. "Sadar diri dong, Mbak. Kamu itu udah tua, kucel, gak level sama Mas Bimo yang CEO sukses. Mending kamu pulang, kemasin barang-barang kamu. Mulai malam ini, aku yang bakal nemenin Mas Bimo tidur di rumah mewah itu." Rasa sakit menghunjam dadaku, tentu saja. Siapa wanita yang tidak sakit hati dikhianati dan dipermalukan sedemikian rupa? Namun, rasa sakit itu dengan cepat tertutup oleh rasa geli yang luar biasa. Geli melihat kebodohan mereka. Geli melihat kesombongan Bimo yang merasa dia adalah raja, padahal dia hanyalah boneka yang talinya sedang kupegang. Tiba-tiba, tawa itu keluar dari mulutku. Hahaha. Aku tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Hahaha. Tawaku menggema di ballroom. Itu bukan tawa histeris orang gila, tapi tawa renyah seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bimo dan Elsa bingung. Tamu-tamu juga bingung. "Kenapa kamu ketawa?" "Gila ya kamu karena dicerai?" bentak Bimo, wajahnya memerah karena merasa tidak dihargai. Aku mengusap ujung mataku yang berair karena tertawa. Maaf, Mas. Aku cuma lucu saja. Kamu bilang aku cuma menghabiskan uangmu? Kamu bilang kamu sukses karena keringatmu sendiri." Aku menatap Bimo tajam. Senyum di bibirku berubah menjadi dingin. "Baiklah, Mas. Kalau itu maumu, ambil saja dia. Nikmati wanitamu itu. Tapi ingat satu hal." Aku melangkah lebih dekat, menatap mata Elsa yang melotot marah. "Kalian merasa menang malam ini. Silakan. Pesta poralah. Tapi ingat kata-kataku, Bimo, Elsa. Waktu kalian cuma 3 hari. 3 hari? Elsa mendengus. "Maksud lo apa? Lo mau santet kita?" 3 hari, ulangku penuh penekanan. 72 jam dari sekarang, kalian akan terkejut. Nikmatilah menjadi raja dan ratu selagi bisa, karena setelah 3 hari, kalian akan sadar bahwa istana yang kalian tempati itu terbuat dari pasir. Aku sampai di rumah setengah jam lebih awal dari Bimo dan Elsa. Rumah mewah bergaya Mediterania di kawasan elit Jakarta Selatan itu,
terlihat begitu megah di bawah sorot lampu taman. Pilar-pilar tinggi, garasi yang memuat 4 mobil mewah, kolam renang di halaman belakang. Semua orang mengira ini adalah simbol kesuksesan Bimo. Tidak ada yang tahu bahwa sertifikat tanah dan bangunan rumah ini masih atas nama perusahaan holding milik keluargaku, bukan atas nama pribadi Bimo. Aku masuk ke dalam rumah yang hening. Para asisten rumah tangga sudah tidur di paviliun belakang. Aku langsung menuju kamar utama di lantai 2. Kamar yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdianku sebagai istri, dan kini menjadi saksi pengkhianatan suamiku. Aku mengambil koper besar dari dalam walk-in closet. Aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering sejak aku melihat foto-foto Bimo dan Elsa di hotel sebulan lalu. Malam ini, yang ada hanyalah efisiensi. Aku mulai memasukkan barang-barang pribadiku. Baju-baju kerjaku, yang Bimo kira baju arisan, dokumen-dokumen penting, laptop, dan paspor. Aku melihat deretan tas branded dan perhiasan berlian yang pernah Bimo berikan padaku sebagai hadiah ulang tahun. Ini hadiah dari hasil kerja kerasku, Rin. Jaga baik-baik, begitu katanya dulu. Aku tersenyum miris. Hadiah itu dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan, yang tagihannya dibayar oleh dividen sahamku. Secara teknis, aku membeli hadiah untuk diriku sendiri. Aku memutuskan meninggalkan semua itu. Tas Hermes, jam Rolex, kalung berlian. Biarlah. Biar Elsa yang memakainya. Itu hanya barang rongsokan bagiku sekarang. Benda-benda itu sudah ternoda oleh tangan pria yang tidak setia. Saat aku sedang menutup resleting koper, terdengar suara mobil sport Bimo menderu di halaman depan, diikuti suara tawa Elsa yang melengking. Mereka sudah pulang. Tak lama kemudian, pintu kamar utama terbuka kasar. Bimo masuk dengan wajah merah padam, mungkin karena alkohol, mungkin juga karena amarah. Elsa mengekor di belakangnya, matanya langsung berbinar menatap kemewahan kamar kami. Ralat, kamarnya sekarang. Ngapain kamu masih di sini? Bentak Bimo. Aku kira kamu udah pergi. Bikin sepet mata aja. Aku menurunkan koperku dari atas kasur. Aku cuma mengambil barang-barangku, Mas. Tenang saja, aku tidak akan lama. Elsa langsung menerobos masuk, mengabaikanku, dan berlari menuju lemari tas. Matanya membelalak melihat koleksi tasku. Wah, Mas Bimo. Lihat deh. Tasnya bagus-bagus banget. Ini Hermes Birkin asli kan? Gila. Ini punya aku semua kan sekarang. Mas? Iya, sayang. Ambil aja semua. Karin gak pantas pakai barang-barang mahal kayak gitu. Dia pantesnya pakai tas kresek. Jawab Bimo sambil menatapku sinis. Aku hanya diam, menarik pegangan koperku. Kamu dengarkan, Rin? Bimo mendekatiku, menunjuk wajahku. Mulai detik ini, semua fasilitas aku cabut. Kartu kredit, mobil, asuransi, semuanya. Aku mau lihat, bisa apa kamu tanpa uangku. Paling besok kamu udah ngemis-ngemis di depan pagar minta balik. Benar banget, sahut Elsa sambil mencoba salah satu tas di depan cermin. Dasar wanita benalu. Bisanya cuma numpang hidup. Mbak Karin, itu baju yang kamu pakai murah banget sih? Pantes Mas Bimo bosen. Lihat dong aku, seksi, branded, klasi. Aku menatap Elsa yang sedang mematut diri. Dia tidak sadar bahwa gaun merah yang dipakainya itu terlihat murahan di bawah lampu kamar yang terang. Dia tidak punya aura nyonya rumah. Dia hanya terlihat seperti pencuri yang masuk ke istana. Nikmatilah, Elsa, kataku tenang. Tas itu, kamar ini, kasur ini. Ambillah. Aku sudah tidak butuh barang bekas. Kurang ajar. Elsa hendak melempar bantal ke arahku, tapi aku sudah melangkah keluar kamar. Bimo mengikutiku sampai ke tangga. Heh, mau kemana kamu? Naik apa? Sopir udah aku suruh tidur. Jangan harap ada yang nganterin kamu. Aku sudah pesan taksi online. Mas, tidak perlu repot. Jawabku sambil menuruni tangga satu persatu. Di ruang tamu, aku berhenti sejenak. Aku melihat sekeliling. Lukisan-lukisan mahal di dinding, vas bunga kristal, karpet Persia. Semua ini aku yang memilih. Semua ini seleraku. Tapi rumah ini sudah kehilangan kehangatannya.
Sekarang, rumah ini hanya bangunan dingin yang diisi oleh dua manusia serakah. Bimo berdiri di puncak tangga, menatapku dengan tangan bersedekap. Dia terlihat begitu sombong, begitu yakin bahwa dia telah memenangkan segalanya. "Ingat, Karin," teriaknya dari atas. "Jangan pernah hubungi aku lagi buat minta duit. Kita resmi cerai. Besok pengacaraku bakal kirim suratnya." Aku mendongak menatapnya. "Justru aku yang berharap kamu tidak menghubungiku 3 hari lagi, Mas," kataku pelan, namun cukup keras untuk didengarnya. "Masih aja ngomongin 3 hari. Cibir Elsa yang muncul di sebelah Bimo, menggelayut manja di bahunya. "Emang 3 hari lagi ada apaan sih? Kiamat? Hahaha." Aku tersenyum misterius. "Kiamat kecil buat kalian, tapi surga buatku." Aku membuka pintu utama. Angin malam berhembus masuk, terasa dingin namun menyegarkan. Mobil taksi online yang kupesan sudah menunggu di depan gerbang. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi. "Mas Bimo," panggilku. "Apa lagi?" "Dompetmu," kataku sambil menunjuk saku celananya. "Coba cek, kartu kredit Black Card yang paling sering kamu pakai itu. Apakah masih ada di sana?" Bimo mengerutkan kening, lalu meraba saku celananya. Dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Wajahnya sedikit berubah bingung. "Kartu itu ada, tapi kenapa? Masih ada kan? Jangan nakut-nakutin deh." "Masih ada fisiknya," jawabku sambil tersenyum miring. "Tapi fungsinya? Kita lihat saja nanti." "Pergi kamu, wanita gila," teriak Bimo, melempar vas bunga kecil ke arah pintu. Prang! Vas itu pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Aku tidak bergeming. Aku melangkah keluar, menutup pintu rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di dalam taksi, aku mengeluarkan ponselku. Ada satu pesan masuk dari Pak Hendy, pengacara kepercayaan ayahku. Semua aset sudah diinventarisir. Bu Karin. Surat pemutusan hubungan kerjasama dengan PT Bimo Jaya Abadi sudah siap. Pembekuan aset akan dimulai bertahap sesuai instruksi Ibu, 72 jam dari sekarang. Pak Hendy. Aku membalas pesan itu dengan singkat, "Lakukan." Buat mereka merasa di atas awan dulu selama 2 hari ini. Di hari ketiga, jatuhkan mereka sekeras-kerasnya. Supir taksi melirikku dari kaca spion. "Kemana tujuannya, Bu?" "Ke apartemen Karin Tower, Pak. Penthouse lantai 40, jawabku mantap. Malam ini, aku tidur di apartemen milikku sendiri. Tanpa Bimo. Tanpa kepura-puraan. Dan di rumah sana, bom waktu sedang berdetak. Tik-tok tik-tok. Matahari pagi menembus tirai kamar yang tidak tertutup rapat. Bimo menggeliat di atas kasur king size-nya yang empuk, merasakan sensasi kemenangan yang masih membuncah di dadanya. Di sampingnya, Elsa masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, tangan kirinya yang memakai gelang berlian mencengkeram lengan Bimo seolah takut kehilangan tambang emasnya. Bimo tersenyum, merasa seperti raja dunia. Akhirnya, bisiknya pada diri sendiri. Bebas dari Karin si pembawa sial. Dia bangun, menyambar ponselnya. Ada banyak pesan ucapan selamat atas ulang tahun perusahaan, dan tentu saja, gosip tentang drama semalam. Bimo tidak peduli. Baginya, publisitas buruk tetaplah publisitas. Yang penting dia kaya, dia berkuasa, dan sekarang dia punya wanita cantik di sisinya. "Sayang bangun dong." Bimo mengguncang bahu Elsa pelan. "Ayo kita rayain kebebasan kita. Kamu mau apa hari ini? Shopping? Spa? Atau kita pesen tiket ke Paris sekarang?" Mata Elsa langsung terbuka lebar begitu mendengar kata Paris. "Paris? Serius, Mas?" Mau banget." Elsa melompat dari kasur dan memeluk leher Bimo. "Kamu emang terbaik. Nggak kayak mantan istri kamu yang pelit itu." Pagi itu, mereka sarapan dengan mewah. Elsa menyuruh koki pribadi, yang gajinya dibayar perusahaan, untuk memasak hidangan ala hotel bintang 5. Setelah itu, mereka berangkat menuju mall paling elit di Jakarta. Elsa mengamuk, dalam artian belanja. Dia masuk ke butik-butik desainer ternama, Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Dia menunjuk ini itu tanpa melihat label harga.
Mas, tas ini lucu ya? Ambil 2 warna deh. Mas, sepatu ini cocok buat dinner nanti malam. Bungkus. Bimo hanya mengangguk-angguk sambil mengeluarkan kartu kredit Black Card perusahaan, kartu yang sama yang Karin tanyakan semalam. Gesek. Berhasil. Gesek. Berhasil. Tuh kan, cibir Bimo dalam hati. Si Karin cuma gertak sambal, kartu ini masih sakti. Namun, saat mereka sedang makan siang di restoran fine dining, ponsel Bimo berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Selamat siang, Pak Bimo. Saya dari Bank Sentral Asia. Kami mendeteksi aktivitas transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar pada kartu kredit korporat Bapak hari ini. Apakah benar Bapak yang melakukan transaksi sebesar 150 juta rupiah dalam 2 jam terakhir? Iya, benar. Kenapa? Masalah buat kalian? Jawab Bimo angkuh. Tidak, Pak. Hanya konfirmasi keamanan. Namun, kami juga ingin menginformasikan bahwa ada permintaan audit mendadak dari pemegang saham utama terkait limit kredit perusahaan. Kemungkinan besok akan ada pembekuan sementara untuk verifikasi. Bimo tertawa meremehkan. Audit? Pemegang saham utama itu saya. Jangan ngarang deh. Udah, jangan ganggu saya liburan. Bimo mematikan telepon. Pemegang saham utama? Hah? Pasti Karin yang lapor-lapor nggak jelas. Pikirnya. Biarin aja. Paling cuma gertakan ban. Siapa mas? Tanya Elsa sambil menyuapkan foie gras. Biasa, orang bank bawel. Biasalah, orang kaya belanja dikit dicurigain. Jawab Bimo santai. Yuk lanjut. Abis ini kita ke travel agent. Mereka tidak sadar, di seberang restoran, seorang pria berjas rapi sedang mengamati mereka sambil mencatat sesuatu di tabletnya. Itu asisten Pak Hendy. Sementara itu, di lantai 40 Karin Tower. Aku duduk di sofa kulit putih, menghadap jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota Jakarta. Di tanganku ada segelas chamomile tea. Di meja, terhampar berkas-berkas yang dibawa Pak Hendy. Jadi, mereka menghabiskan 150 juta dalam 2 jam, tanyaku sambil membaca laporan real-time yang dikirim bank. Betul, Bu Karin. Kartu itu memang sengaja Ibu biarkan aktif hari ini untuk menjadi bukti tambahan, penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bukan? Pak Hendy tersenyum penuh arti. Tepat sekali, jawabku. Setiap rupiah yang mereka gesek hari ini akan menjadi paku tambahan di peti mati Bimo besok lusa. Biarkan mereka belanja. Semakin banyak, semakin bagus. Itu akan memperberat vonis penggelapan dananya. Aku mengambil pulpen emas, lalu menandatangani sebuah dokumen penting. Surat pengalihan kuasa direksi dan pencabutan fasilitas jabatan. Dokumen ini efektif berlaku kapan? Bu? Tanya Pak Hendy. Aku melirik jam tangan Rolexku. Hari ketiga. Jam 9 pagi. Tepat saat rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, dimulai. Pak Hendy mengangguk hormat. Baik, Bu. Saya akan siapkan tim auditor dan kepolisian untuk mendampingi eksekusi. Aku kembali menatap keluar jendela. Langit Jakarta cerah, tapi aku bisa melihat badai sedang berkumpul di kejauhan. Badai yang akan menghancurkan istana pasir Bimo. Pesta pora hari pertama mulai menunjukkan dampaknya di hari kedua. Bukan dampak kebahagiaan, tapi dampak kekacauan. Pagi itu, Elsa bangun kesiangan dan langsung berteriak memanggil Mbok Inah, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di rumah itu sejak aku dan Bimo menikah. Mbok, kopi saya mana? Kok jam segini belum diantar ke kamar? Bentak Elsa. Mbok Inah datang dengan wajah masam. Dia tidak suka pada Elsa. Maaf, Nyonya Non Elsa. Kopi habis. Stok belanjaan bulanan belum datang. Ya beli dong. Masa gitu aja harus diajarin? Biasanya Ibu Karin yang pesen lewat langganan, Non. Saya nggak pegang uang belanja, jawab Mbok Inah polos, atau mungkin sengaja. Halah, dasar pembantu nggak guna, kamu itu pro sama Karin ya? Elsa melempar bantal ke arah Mbok Inah. Mulai hari ini kamu saya pecat. Keluar dari rumah ini, saya mau cari pembantu baru yang lebih muda dan gesit. Mbok Inah tidak menangis.
Dia justru tersenyum tipis, seolah sudah menunggu momen ini. Baik, Non. Terima kasih. Saya memang sudah mau resign kok. Mau ikut Ibu Karin saja. Embok Inah pergi, meninggalkan Elsa yang uring-uringan karena harus membuat kopi sendiri, yang ternyata rasanya tidak enak karena dia tidak bisa mengoperasikan mesin kopi canggih itu. Sementara itu, di kantor PT Bimo Jaya Abadi, suasana juga mulai aneh. Bimo datang agak siang dengan setelan jas barunya. Dia berjalan melewati lobi, berharap disambut hormat seperti biasa. Tapi para karyawan menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang langsung membuang muka. Pagi, Pak, sapa sekretaris barunya, pengganti Elsa, dengan nada ragu. Pak, ada masalah di gudang. Vendor bahan baku utama kita, PT Sumber Rejeki, menolak mengirim barang pagi ini. Bimo mengerutkan kening. Menolak? Kenapa? Kita kan langganan lama. Katanya, invoice bulan lalu belum lunas, Pak. Dan mereka dapat instruksi dari pusat untuk menghentikan suplai sampai ada kejelasan manajemen baru. Pusat? Pusat apaan? Saya pusatnya. Bimo menggebrak meja. Telepon mereka. Bilang saya yang perintah. Bimo mencoba menelepon pemilik vendor itu, tapi panggilannya dialihkan. Dia mencoba menelepon vendor lain, hasilnya sama. Sialan, ini pasti kerjaan Karin, umpat Bimo. Dia pasti ngehasut vendor-vendor kecil itu. Dasar wanita pendendam. Dia pikir dia bisa neken aku lewat supplier receh. Bimo masih arogan. Dia berpikir ini hanya gangguan kecil. Dia tidak tahu bahwa PT Sumber Rejeki dan vendor-vendor lainnya itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari Karin Group. Aku hanya perlu mengirim satu email, stop supply ke Bimo Jaya Abadi per hari ini. Dan semuanya berhenti total. Siang harinya, gangguan semakin menjadi. Listrik di rumah mewah Bimo tiba-tiba mati total selama 1 jam. Elsa menelepon Bimo sambil menangis kepanasan karena AC mati. Mas, panas banget. PLN motong listrik kita masa? Katanya nunggak. Nunggak apaan? Kan auto debit dari rekeningku. Bimo mengecek mobile bankingnya. Dan saat itulah, jantung Bimo berdegup kencang untuk pertama kalinya. Aplikasi mobile bankingnya tidak bisa dibuka. Muncul tulisan merah di layar, akun Anda dibekukan sementara. Silakan hubungi kantor cabang. Anjing, maki Bimo. Bang sialan, beneran dibukuin? Tapi Bimo, dengan segala kebebalannya, masih menolak percaya bahwa ini akhir segalanya. Tenang, sayang, katanya menenangkan Elsa di telepon. Ini cuma kesalahan sistem ban. Besok pagi aku ada rapat umum pemegang saham. Aku bakal pastiin dividen cair tunai. Kita bayar PLN pakai cash segepok biar petugasnya kaget. Bimo tidak tahu, di meja resepsionis kantornya, baru saja datang sebuah surat bersampul coklat dengan kop resmi pengadilan negeri dan sebuah surat lagi dari tim auditor eksternal. Sekretarisnya menerima surat itu dengan tangan gemetar, lalu menyembunyikannya di laci karena takut dimarahi Bimo. Sore itu, hujan turun deras di Jakarta. Di penthouseku, aku sedang menikmati pijat refleksi. Bagaimana, Bu? Enak pijatannya? Tanya terapis langgananku. Sangat enak, jawabku rileks. Rasanya beban di pundakku hilang semua. Di seberang ruangan, televisi menyiarkan berita bisnis sore. Saham PT Bimo Jaya Abadi dikabarkan anjlok 20% hari ini, menyusul rumor perpecahan manajemen dan isu penggelapan dana. Aku tersenyum. Besok, saham itu akan jadi kertas sampah bagi Bimo, tapi tambang emas bagiku. Hari kedua berakhir dengan kegelisahan di kubu Bimo, dan ketenangan yang mematikan di kubuku. Bom waktu tinggal menyisakan 12 jam lagi. Pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Ruang rapat utama PT Bimo Jaya Abadi terasa dingin dan tegang. Meja panjang dari kayu mahoni mengkilap dikelilingi oleh jajaran direksi dan manajer senior. Di ujung meja, di kursi pimpinan yang sandarannya paling tinggi, duduklah Bimo. Bimo berusaha terlihat tenang, meski keringat dingin membasahi punggungnya.
Pagi ini dia berangkat naik taksi karena mobil mewahnya bensinnya habis, dan dia tidak punya uang tunai maupun kartu aktif untuk mengisinya. Elsa memaksanya untuk segera mencairkan uang perusahaan. Baiklah, kita mulai saja rapatnya, kata Bimo, memecah keheningan. Agenda hari ini adalah pengangkatan manajer operasional baru, Ibu Elsa, yang akan menggantikan. Para manajer saling berpandangan dengan tatapan tidak setuju. Mengangkat Gundik menjadi manajer? Ini gila. Pak Bimo, sela Direktur Keuangan, Pak Rudi, dengan suara bergetar. Sebelum membahas itu, kami butuh penjelasan soal pembekuan rekening operasional perusahaan pagi ini. Gaji karyawan tidak bisa ditransfer. Bimo menggebrak meja. Itu cuma kesalahan sistem bank. Saya akan urus setelah rapat ini. Sekarang tanda tangani dulu SK pengangkatan Elsa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat saat jarum jam menunjuk angka 12. Braa, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar dengan kasar. Bukan oleh angin, tapi didorong oleh dua petugas berseragam polisi. Bimo terlonjak kaget. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Berani masuk ruangan saya? Di belakang polisi, masuklah rombongan yang membuat nyali Bimo menciut seketika. Ada Pak Hendy, pengacara, tim auditor berseragam hitam-hitam membawa laptop dan koper dokumen, dan aku. Aku masuk terakhir, mengenakan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhku dengan sempurna, heels hitam runcing, dan kacamata hitam yang baru saja kulepas. Aura kekuasaan menguar dariku, membuat Bimo terlihat kerdil di kursinya. Selamat pagi, mantan direktur utama, sapaku sambil berjalan santai menuju kursi kosong di ujung meja yang berlawanan dengan Bimo. Karin? Ngapain kamu di sini? Teriak Bimo. Satpam. Usir wanita ini. Tidak ada satpam yang bergerak. Justru Pak Rudi dan direksi lain berdiri dan membungkuk hormat padaku. Selamat pagi, Ibu Komisaris Utama. Bimo melongo. Komisaris Utama? Apa maksudnya? Pak Hendy maju, membuka sebuah dokumen legal di hadapan Bimo. Saudara Bimo, suara Pak Hendy tegas dan lantang. Berdasarkan akta perusahaan nomor 105 yang asli, PT Bimo Jaya Abadi adalah anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Karin Holding Group. Saudara hanya memiliki 0% saham dan menjabat sebagai direktur profesional yang ditunjuk oleh Ibu Karin. Bohong. Ini perusahaan gue. Gue yang bangun dari nol. Bimo histeris, melempar berkas itu. Anda yang membangun, sela ketua tim auditor. Audit kami selama 24 jam terakhir menemukan bahwa 80% modal awal disuntikan oleh rekening pribadi Ibu Karin. Dan, kami juga menemukan bukti transfer sebesar 2,5 miliar rupiah dari kas perusahaan ke rekening pribadi saudari Elsa dalam 6 bulan terakhir. Ini adalah tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Wajah Bimo berubah dari merah menjadi putih, lalu abu-abu. Lututnya lemas. Dia merosot di kursinya. 2,5 miliar? Gumam Pak Rudi kaget. Pantas cash flow kita macet. Aku menatap Bimo dari ujung meja. Ingat kata-kataku 3 hari lalu. Mas, waktumu habis. Kataku dingin. Karena kamu sudah menceraikanku, maka hak istimewamu sebagai suamiku, termasuk jabatan ini, otomatis gugur. Dan karena kamu terbukti mencuri uangku untuk membiayai wanita itu, maka kamu dipecat. Tidak hormat. Pak polisi, aku menoleh pada petugas. Silakan amankan tersangka. Tunggu. Karin. Jangan. Bimo melompat bangun, mencoba lari ke arahku, tapi polisi dengan sigap memelintir tangannya ke belakang dan memborgolnya. Klik. Suara borgol itu terdengar sangat merdu di telingaku. Karin, aku suamimu. Tega kamu penjarain suami? Teriak Bimo sambil meronta. Mantan suami, koreksiku. Dan ya, aku tega. Setega kamu mengkhianatiku di depan umum. Bimo diseret keluar ruangan rapat, melewati para karyawannya sendiri yang menatapnya dengan jijik dan syukur. Namun, pertunjukan belum selesai. Masih ada satu tikus lagi yang harus dibersihkan. Pak Hendy, kataku, sekarang ke rumah. Kita urus si ratu palsu.
Sementara Bimo diseret polisi dari ruang rapat, di belahan kota yang lain, drama serupa, namun lebih memalukan, sedang terjadi. Rumah mewah di Jakarta Selatan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Elsa sedang bersantai di kursi sunlounger di pinggir kolam renang. Wajahnya tertutup masker lumpur hijau, matanya tertutup irisan mentimun. Di sampingnya, segelas jus jeruk segar dan majalah fashion tergeletak di meja. Dia membayangkan sebentar lagi Bimo akan pulang membawa kabar gembira tentang pengangkatannya sebagai manajer, lalu mereka akan terbang ke Paris naik first class. Ah, indahnya hidup, desah Elsa, meregangkan tubuhnya. Benar-benar upgrade nasib gue. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh suara gedoran kasar di pintu gerbang depan, diikuti suara sirine yang meraung-raung. Elsa terlonjak kaget, mentimun di matanya jatuh. Siapa sih? Berisik banget. Satpam. Cek siapa itu. Tidak ada jawaban dari satpam. Karena satpam rumah itu sudah lebih dulu dibungkam oleh surat perintah penyitaan dari pengadilan. Elsa berlari kecil ke ruang tamu dengan masker wajah yang masih menempel. Saat dia sampai di ruang tengah, dia melihat pintu utama sudah terbuka lebar. Sekelompok orang berbadan tegap masuk tanpa permisi. Mereka memakai seragam dengan tulisan Debt Collector, dan beberapa orang lagi memakai rompi, juru sita pengadilan. Siapa kalian? Masuk rumah orang sembarangan. Keluar enggak? Saya laporin polisi loh, bentak Elsa garang. Salah satu juru sita, pria parubaya dengan wajah datar, maju sambil menunjukkan surat penyitaan. Selamat pagi, Bu. Kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didampingi pihak leasing dan tim aset Karin Group. Kami membawa surat perintah penyitaan atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak di alamat ini. Penyitaan apa? Ini rumah Mas Bimo. Kalian salah alamat. Tidak salah, Bu. Rumah ini, beserta isinya, dan 2 mobil mewah di garasi, adalah aset perusahaan PT Bimo Jaya Abadi yang terdaftar sebagai jaminan utang dan fasilitas jabatan. Karena saudara Bimo telah diberhentikan secara tidak hormat pagi ini dan terbukti melakukan penggelapan, maka seluruh fasilitas ditarik sekarang juga. Diberhentikan? Dipecat maksudnya? Elsa melongo. Nggak mungkin, Mas Bimo itu bosnya. Silakan tanya sendiri ke beliau. Kalau bisa dihubungi di kantor polisi, jawab juru sita itu santai. Lalu dia memberi isyarat pada timnya. Eksekusi. Angkut semua barang berharga. Segel mobil. Tunggu. Jangan. Elsa panik melihat orang-orang itu mulai menempeli stiker merah besar bertuliskan disita di televisi 80 inch, di sofa kulit Itali, bahkan di vas bunga mahal. Mbak, tolong minggir, kata seorang debt collector berbadan besar yang hendak masuk ke kamar utama. Jangan masuk kamar. Di situ ada barang-barang pribadi saya. Teriak Elsa, berlari menghalangi pintu kamar. Barang pribadi? Pak Hendy tiba-tiba muncul di ambang pintu, tersenyum ramah namun mematikan. Berdasarkan audit kami, tas-tas branded, perhiasan, dan sepatu yang ada di dalam kamar itu dibeli menggunakan uang hasil penggelapan perusahaan. Jadi secara hukum, itu adalah barang bukti pencucian uang. Harus disita. Enggak. Itu punya gue. Gue udah cape-cape ngelayanin Bimo buat dapat itu semua. Elsa histeris, memeluk pintu kamar. Mbak mau minggir atau kami seret dengan pasal menghalangi petugas, ancam polisi yang mendampingi. Nyali Elsa ciut. Dia minggir dengan tubuh gemetar. Dia hanya bisa menonton dengan air mata bercucuran, membuat masker lumpurnya luntur menjadi bubur hijau menjijikan, saat orang-orang itu mengeluarkan puluhan tas Hermes, Chanel, Dior yang baru saja dibelinya kemarin. Semua dimasukkan ke dalam kotak barang bukti. Mobil Mercy dan Alphard di garasi sudah diderek. Pak, lapor salah satu petugas. Rumah sudah kosong dari barang berharga. Segel pintu, perintah ketua tim. Mbak, silakan keluar dari properti ini. Kami mau gembok pagarnya, kata juru sita pada Elsa. Saya mau tinggal di mana? Isak Elsa. Itu bukan urusan kami. Silakan bawa barang pribadi yang sah, baju bekas Mbak dan kosmetik murah mungkin. Elsa akhirnya keluar dari rumah mewah itu,
hanya dengan membawa satu koper kecil berisi baju-baju lamanya sebelum dia jadi pelakor. Dia berdiri di trotoar, tanpa mobil, tanpa tas mewah, dengan wajah cemong masker hijau yang belum sempat dibilas bersih. Matahari Jakarta yang terik memanggang kulitnya. Tetangga-tetangga elit mulai keluar, menonton pemandangan itu sambil berbisik-bisik dan memotret. Ih, itu pelakornya ya? Syukurin diusir. Mukanya kenapa tuh? Kayak monster rawa. Kasihan deh lo, kayak cuma 3 hari. Elsa menutup wajahnya karena malu. Dia mencoba menelepon Bimo, tapi nomornya tidak aktif. Bimo sialan. Penipu. Gue dibohongin, umpat Elsa di pinggir jalan. Sore harinya, Bimo akhirnya dilepaskan sementara dari kantor polisi dengan status tahanan kota, berkat jaminan dari pengacara pro bono yang disediakan negara, karena dia sudah tidak mampu bayar pengacara swasta. Dia keluar dari kantor polisi dengan wajah kusut, kemeja yang tadinya licin kini lecek dan bau keringat. Borgol sudah dilepas, tapi rasa malu masih mengikatnya erat. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dompetnya disita sebagai barang bukti. Ponselnya juga. Dia meminjam ponsel pengacaranya untuk menelepon Elsa. Halo? Elsa? Sayang, jemput aku di Polsek Jaksel. Aku ada masalah dikit, kata Bimo dengan suara memelas. Jemput pakai apa? Bego? Teriak Elsa di ujung telepon. Mobil lo disita. Rumah lo disegel. Gue sekarang luntang-lantung di pinggir jalan kayak gembel gara-gara lo. Ah, apa? Disita? Bimo lemas. Dia lupa bahwa semua fasilitas itu memang bukan miliknya. Bimo akhirnya pulang naik ojek pangkalan, berutang pada tukang ojek dengan janji, nanti dibayar istri saya di rumah. Saat sampai di depan rumah mewahnya, Bimo melihat pagar tinggi itu sudah digembok dengan rantai besar dan ditempeli stiker disita pengadilan negeri. Mobil-mobilnya hilang. Di trotoar depan pagar, Elsa duduk di atas kopernya sambil memijat kakinya yang lecet karena heels. Wajahnya sudah bersih dari masker, tapi matanya bengkak karena menangis marah. Elsa. Panggil Bimo lirih, turun dari ojek. Sayang, maafin aku. Elsa mendongak. Tatapannya bukan tatapan cinta, tapi tatapan pembunuh. Maaf lo bilang. Elsa berdiri, melempar sepatunya ke arah Bimo. Plak, mengenai dada Bimo. Lo bilang lo kaya. Lo bilang lo CEO. Ternyata lo cuma babu yang dikasih fasilitas sama bini lo. Lo nipu gue, Bimo. Aku nggak nipu, Sa. Aku beneran kerja keras. Si Karin aja yang licik. Bela Bimo putus asa. Dengerin aku, kita bisa mulai lagi dari nol. Aku masih punya otak. Aku punya skill. Kita bangun bisnis bareng ya? Kamu mau kan nemenin aku berjuang? Bimo mencoba meraih tangan Elsa, berharap wanita yang katanya mencintainya itu akan setia dalam duka. Elsa menepis tangan Bimo kasar. Mulai dari nol? Ogah. Najis. Gue mau sama lo karena lo udah di angka 100. Kalau 0 mah mending gue cari om-om lain. Sa, tega kamu? Katanya kamu cinta aku. Bimo menangis. Cinta itu butuh duit. Bimo, lihat tuh tukang ojek nungguin bayaran. Lo aja nggak bisa bayar ojek. Mau biayain gue perawatan sebulan 50 juta? Mimpi. Elsa mengambil kopernya. Sebuah taksi Bluebird berhenti di depan mereka. Elsa menyetopnya. Lo mau kemana? Sa? Jangan tinggalin aku. Bimo memegang koper Elsa. Lepasin. Gue mau balik ke kampung. Nyesel gue kenal lo. Dasar penipu miskin. Elsa masuk ke dalam taksi, membanting pintu. Taksi melaju pergi, meninggalkan Bimo sendirian di trotoar depan rumah yang bukan lagi miliknya. Pak, ongkos ojeknya gimana nih? Udah setengah jam nunggu, tagih tukang ojek dengan nada galak. Bimo merogoh sakunya. Kosong. Dia melihat jam tangan Rolex di tangannya. Jam itu, hadiah dari Karin tahun lalu. Pak, boleh bayar pakai jam ini? Ini asli pak. Harganya 200 juta. Kata Bimo gemetar, melepaskan jam itu. Tukang ojek itu melihat jam itu dengan curiga. Halah, paling kawe pasar loak. Ya udahlah sini, daripada gue rugi bensin. Awas lo ya nipu lagi.
Tukang ojek menyambar jam Rolex asli seharga 200 juta itu sebagai bayaran ongkos 50.000 perak, lalu pergi. Bimo berdiri mematung. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dia tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya gundik, tidak punya uang, dan tidak punya harga diri. 3 hari. Benar kata Karin. Hanya butuh 3 hari untuk mengubah raja menjadi gelandangan. Seminggu kemudian. Bimo duduk meringkuk di sudut sebuah kamar kos sempit nan pengap di pinggiran Jakarta. Ukurannya hanya 3x3 meter, dengan kasur busa tipis di lantai dan kipas angin kecil yang berisik. Dindingnya lembab dan berjamur. Inilah tempat tinggal barunya, dibayar dari sisa uang pinjaman teman lamanya yang merasa kasihan. Perutnya perih menahan lapar. Dia baru makan mie instan pagi tadi. Dia mencoba melamar kerja ke sana-sini, tapi namanya sudah masuk daftar hitam, blacklist, asosiasi perusahaan karena kasus penggelapan. Tidak ada yang mau mempekerjakan pencuri. Di layar televisi tabung kecil di pojok kamar, berita bisnis sedang tayang. Karin Group hari ini mengumumkan CEO baru untuk anak perusahaannya, PT Bimo Jaya Abadi, yang kini berganti nama menjadi PT Karin Sukses Makmur. Ibu Karin, sang pewaris tunggal, tampil memukau dalam konferensi pers. Bimo menatap layar itu. Di sana, Karin berdiri anggun di podium. Dia memakai setelan blazer merah marun, rambutnya digerai indah, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Dia terlihat jauh lebih cantik dan muda daripada saat masih menjadi istri Bimo. Karin, bisik Bimo. Rasa penyesalan yang luar biasa menghantam dadanya. Bimo tidak tahan lagi. Dia meminjam uang receh tetangga kosnya, lalu naik angkot menuju Karin Tower. Dia harus bertemu Karin. Dia yakin, Karin wanita yang lembut. Karin pasti masih punya hati. Sore itu, di lobi Karin Tower yang megah. Karin baru saja keluar dari lift, dikawal oleh 2 asisten dan Pak Hendy. Dia hendak masuk ke mobil Rolls-Royce yang menunggunya. Karin, Karin, teriak seseorang dengan suara parau. Karin berhenti, menoleh. Bimo menerobos penjagaan security, berlari ke arah Karin. Dia terlihat menyedihkan. Bajunya kumal, wajahnya tirus dan belum bercukur. Mas Bimo? Karin mengangkat alisnya, tidak terlihat kaget, hanya jijik. Bimo langsung menjatuhkan dirinya, berlutut di kaki Karin di tengah lobi kantor yang ramai. Rin, ampun Rin, aku salah, aku nyesel banget. Isak Bimo, memeluk kaki Karin, sepatu Manolo Blahnik yang harganya lebih mahal dari harga diri Bimo saat ini. Tolong terima aku lagi, Rin. Aku hilaf. Si Elsa itu setan. Aku cuma cinta sama kamu. Kita rujuk ya. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku bakal nurut sama kamu. Karin menatap puncak kepala Bimo. Dulu, dia sangat memuja pria ini. Dulu, dia rela menyembunyikan kekayaannya agar pria ini tidak merasa minder. Tapi sekarang, melihatnya mengemis seperti ini, Karin sadar bahwa dia tidak pernah mencintai pria ini. Dia hanya mencintai bayangan pria yang dia ciptakan sendiri. Berdiri, Mas, kata Karin lembut. Bimo mendongak, matanya berbinar penuh harap. Kamu maafin aku kan? Karin tersenyum. Senyum yang sangat manis. Masih ingat apa yang aku katakan di pesta itu? Tanya Karin. Bimo mengangguk cepat. 3 hari, waktu kami 3 hari. Benar. Dan sekarang sudah hari ke-7. Lanjut Karin. Dia memberi isyarat pada Pak Hendy. Pak Hendy maju, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal pada Bimo. Apa ini? Uang buat aku? Tanya Bimo berharap. Buka saja, kata Karin. Bimo membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan uang, tapi surat panggilan pemeriksaan kejaksaan sebagai tersangka utama kasus korupsi dan pencucian uang, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bimo memucat. Penjara? Karin menunduk, membisikkan kalimat terakhirnya tepat di telinga Bimo. Sekarang, suamimu adalah milik jeruji besi. Dan selingkuhanmu yang baru adalah bapak sipir penjara. Nikmati bulan madumu di sana, Mas. Karin menegakkan tubuhnya, lalu tertawa pelan. Tawa yang renyah, lepas, dan benar-benar bahagia. Tawa seorang pemenang sejati.
Bawa dia pergi, perintah Karin pada security. Karin. Jangan. Karin. Bimo berteriak saat diseret menjauh oleh security, sementara sirene mobil polisi yang dipanggil Pak Hendy mulai terdengar mendekat untuk menjemputnya. Karin tidak menoleh lagi. Dia masuk ke dalam mobil mewahnya. Sopir menutup pintu. Mobil melaju pelan, meninggalkan masa lalu yang menyedihkan di belakang. Di dalam mobil yang nyaman, Karin melihat keluar jendela, menatap langit senja Jakarta yang indah. 3 hari yang menyenangkan, gumamnya sambil tersenyum puas.